Baik, kita mulai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Ya. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Mohon maaf diundur tadi karena sedang di jalan. Ya. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk bab faktor lingkungan ya, terhadap pertumbuhan tanaman. Kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang sistem tanah yang meliputi mineral anorganik, bahan organik, dan organisme tanah. Ya. Betapa eranya saat ini itu pemanfaatan organisme pada tanah ini terutama dalam mikroorganisme sangat penting dalam menunjang sistem budidaya tanaman berkelanjutan. Ya, teman-teman di proteksi tanaman, teman-teman di ilmu tanah dan sumber daya lahan ini banyak yang menemukan ya mikroorganisme yang bermanfaat, yang sangat cepat dalam melakukan perombakan bahan organik menjadi bahan bermanfaat ya bagi tanaman. Itu diseleksi melalui eh, apa, eh, isolasi gitu ya dari lahan tertentu, kemudian dievaluasi kecepatannya dalam melakukan perombakan, kemudian kemanfaatannya menghasilkan sesuatu, dan juga kemudahannya saya kira dalam memperbanyak, sehingga mikroorganisme yang bagus itu dikombinasikan satu dengan yang lain ya, saat ini di banyak yang sudah dikomersialkan ya. Ambil contoh adalah E4, itu adalah kumpulan dari berbagai mikroorganisme yang baik ya, yang punya perannya masing-masing. Ada yang menambah N dari udara, ada yang membantu untuk penyerapan fosfat ya, ada yang melakukan perombakan bahan organik dengan cepat dan seterusnya, sehingga penggunaannya sampai saat ini luar biasa ya. Anda bisa cek ya, ada E4 yang berwarna kuning itu atau untuk membuat kompos, E4 warna coklat itu untuk peternakan ya, apakah itu ayam, kambing, domba ya, eh, sapi ya, agar misalnya kalau kita melakukan budidaya, eh, melakukan budaya ternak di pekarangan atau di urban farming agar lingkungannya tidak bau ya, yang diakibatkan oleh kotoran peliharaan kita, itu diberi dengan E4 warna coklat ya, sehingga sama sekali tidak menimbulkan bau. Ini sudah saya coba juga ya di pekarangan, sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar ya. Kemudian ada E4 yang warnanya pink, itu adalah untuk perikanan, yang membantu untuk merombak dengan cepat ya kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh ikan ya, sehingga air eh, menjadi lebih baik ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana pemanfaatan mikroorganisme untuk berbagai keperluan di pertanian dalam arti luas ya. Contoh yang lain saya kira ada juga yang sudah memanfaatkan eh, apa eh, bakteri yang lain begitu ya, baik singa maupun ataupun juga kapang ya. Saya pernah untuk menguji mahasiswa S3 dari universitas lain yang memanfaatkan mikroorganisme yang ada pada tandan pisang ya. Eh, Ternyata ada mikroorganisme yang bagus sekali. Saya menanyakan kepada yang bersangkutan mengapa menggunakan tandan pisang untuk melakukan mencari mikroorganisme yang bagus. Ternyata tandan pisang itu karena keras, sehingga mikroorganisme yang mampu merombak tandan pisang berarti mikroorganisme yang punya kemampuan merombak bahan organik dengan cepat dan
dan apa namanya baik begitu. Ya, ternyata ada mikroorganisme itu bisa diisolasi lalu kemudian bisa digunakan dalam perombakan sampah ya, karena kebetulan di ilmu lingkungan. Juga ada trichoderma yang kita sebut dengan trichoge gitu ya. Ini juga dimanfaatkan juga ya, dan sudah dijual bebas untuk budidaya, khususnya budidaya cabai, karena budidaya cabai itu memerlukan teknologi yang baik karena biaya produksinya tinggi sehingga harus memanfaatkan berbagai teknologi agar hasilnya maksimum. Nah, kita lanjutkan dengan dua hal lagi untuk sistem tanah, yaitu atmosfer tanah dan air tanah. Nah, ini atmosfer tanah. Biasanya kandungan CO2 dalam tanah itu lebih besar daripada di udara. Dan berbanding terbalik, kandungan O2 tanah itu lebih kecil daripada di udara. Nah, ini mempengaruhi respirasi akar dan kalau tanaman itu, kalau lingkungan tanah itu tergenang air, maka kandungan CO2 biasanya akan meningkat dan oksigen menurun. Ya. Dan akan terlihat gejala seperti kekeringan. Ya, gejala seperti kekeringan karena tidak mampu untuk menyerap oksigen dari tanah tersebut. Nah, kecuali ada tanaman-tanaman tertentu yang mampu hidup dalam keadaan kekurangan oksigen seperti itu. Ya, contohnya padi, ya padi di sawah itu dia mampu untuk beradaptasi perakaranya dalam kondisi demikian. Tidak semua tanaman mampu hidup dalam kondisi demikian. Ya, nah kandungan O2 dan CO2 di tanah ini dipengaruhi oleh respirasi akar dan mikroorganisme. Jadi mereka menggunakan oksigen ya untuk berbagai keperluan, lalu mengeluarkan CO2 sehingga aktivitas mikroorganisme dan akar ini akan meningkatkan CO2 dan akan menurunkan O2 secara alami. Nah, oleh karena itu harus segera bisa dirilis, harus bisa ada penghubung dari dalam tanah keluar. Ya, jadi tanah-tanah yang gembur, yang mudah interaksi dengan bagian atas dari tanah itu adalah yang bagus karena dia bisa cepat sekali menukar ya kekurangan oksigen dalam tanah itu cepat. Nah, peran dari drainase, aerasi ya, drainase dan aerasi saya kira sangat penting ya. Dengan adanya drainasi yang baik, terutama ketika curah hujan tinggi, maka akan mengurangi genangan-genangan yang kemudian akan mengurangi kandungan karbon dioksida di dalam tanah. Ya. Jadi aerasi itu juga sangat penting. Gitu, aerasi kalau pada tanah itu dengan cara menggemburkan, gitu, membalik. Ya, kalau ada di praktikum Daskron, saya kira pada jagung itu ada praktikum bagaimana cara membumbun itu dalam rangka meningkatkan aerasi daripada tanah. Berikutnya adalah tentang klasifikasi tanah. Ya, ini lebih detail itu dipelajari di dasar ilmu tanah yang berhubungan dengan tanah, saya kira. Ya. Nah, di daerah lembap, di daerah yang curah hujannya tinggi dan basah, gitu ya, ada tanah tundra. Tanah tundra itu yang suhu rendah, kemudian tidak banyak tanaman, biasanya di kutub utara, gitu, atau di daerah pegunungan yang memang tidak ada tanaman, ya, karena ada es, begitu ya. Kemudian ada tanah potsolik merah kuning daerah lembap itu karena curah hujan tinggi sehingga kandungan aluminium dan besi itu meningkat begitu. Atau tanah latrik. Latrik itu juga akibat dari genangan gitu ya sehingga kandungan logam itu meningkat ya. Jadi ada daerah lembap, daerah basah. Kemudian daerah arid dan semi arid. Semi arid itu adalah semi basah, arid itu adalah kering. Jadi semi arid, semi kering juga. Itu yang banyak terjadi di daerah tropis, saya kira arid, semi arid ya, arid, semi arid dan semi semi apa, lembab ya.
Nah, di sini banyak timbunan serasa dan humus tebal. Kemudian biasanya dicirikan dengan tanah masam, ya, karena lahan-lahan kering itu biasanya tanah masam. Kemudian oksida besi dan air telah tercuci dari horizon atas, ya. Kemudian organisme tanah utama itu adalah cendawan, semi basah gitu ya. Kemudian potensi baik untuk pertanian. Ya, jadi di daerah-daerah yang curah hujannya sedang, begitu ya, yang ada curah hujan gitu tetap itu potensi pertaniannya baik. Nah, pada tahun 1965 ini ada kelompok survei tanah Amerika menggunakan sistem baru dengan 17 approximation yang mencakup 8.000 seri tanah dan 80.000 tipe dan fase tanah. Dengan derajat ketepatan tinggi menekankan sifat-sifat tanah ya. Berbeda dengan sistem lain dalam hal nomenklatur ya. Jadi kategori tinggi seluruhnya baru, definisi dari kelas-kelas lebih kuantitatif dan spesifik. Nah, di Indonesia itu ada 10 ordo tanah. Di dunia ada 12 ordo. Jadi dikelompokkan menjadi ordo-ordo. Semisal ini ordo itu adalah oksisol. Artinya begitu ya. Oksi misalnya adalah oksidasi, sol adalah tanah. Anda bisa cek 10 ordo tanah yang ada di Indonesia itu ada apa saja. Misalnya andisol gitu ada juga ya. Jadi oksisol itu adalah tanah tropika yang mengandung sejumlah besar oksidasi besi dan aluminium. Ya. Ini adalah ciri-ciri dari tanah-tanah di daerah tropika. Kemudian kategori yang lebih rendah ini mencakup subordo, kemudian kelompok besar subkelompok, kemudian famili, seri dan tipe tanah. Subordo diberi nama menurut wajah horizon yang mencolok, begitu ada nama-namanya tertentu yang banyak sekali. Kalau Anda akan belajar lebih detail tentang nama-nama ini bisa dibuka di buku-buku ilmu tanah. Nah, jadi itu klasifikasi tanah biasanya kalau kita awali dengan pemetaan lahan, pemetaan lokasi ya sebelum melakukan tindakan budidaya. Kita perlu tahu dulu klasifikasi tanahnya seperti apa sehingga kita bisa menggunakan teknik yang tepat ya untuk menanggulangi tanah, tipe tanah, jenis tanah yang demikian ya saya kira, termasuk juga tanaman apa yang siap, dan kalau tanaman itu tidak cocok dengan lokasi lingkungan berarti lingkungan harus dimodifikasi ya, seperti menanam tanaman tertentu di daerah padang pasir di Saudi Arabia. Saya kira kita punya Bung Karno pernah membawa ratusan tanaman ya di Arafah gitu ya, kemudian dibawa dengan tanah-tanahnya gitu ya ke sana, dan sampai saat ini itu tanaman tersebut menjadi terkenal di sana dan tumbuh dengan baik. Nah, yang tidak kalah pentingnya bagi orang budidaya tanaman adalah kesuburan tanah. Ya, suburan tanah itu sangat bergantung dari kelarutan dan ketersediaan hara. Ya, kelarutan dan ketersediaan, larut dan tersedia. Kemudian pH tanah ini menentukan juga kelarutan dan ketersediaan hara. pH rendah banyak hara yang tidak tersedia. pH terlalu tinggi ada beberapa hara juga yang tidak tersedia. Yang bagus adalah yang mendekati netral. Ya. Kemudian kapasitas tukar kation yang tinggi. Kita sudah bicarakan pada pertemuan sebelumnya, semakin tinggi kapasitas kation makin bagus bagaimana menukar hara-hara yang ada di dalam tanah ke dalam tanah. Kemudian tekstur tanah. Tekstur tanah ini seperti apa gitu ya. Dengan tekstur tertentu kita bisa tahu tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Apakah itu pengolahan tanah maupun juga penambahan bahan-bahan tertentu, misalnya bahan organik. Nah, jadi jumlah bahan organik di dalam tanah itu juga menentukan tindakan kita. Banyak, sangat banyak atau kurang. Nah, tanah-tanah yang subur, saya kira tidak banyak tindakan yang perlu dilakukan, ya. Hanya menambahkan hara-hara tertentu dengan sesuai dengan kekurangannya apa, begitu ya. Banyak saya kira tanah-tanah yang subur di daerah Indonesia, khususnya di Jawa, karena letusan gunung berapi.
Sehingga berbagai sentra produksi tanaman itu ada di Jawa. Sebagai contoh adalah cabai, lebih dari 50% itu tanam di Jawa. Jadi kalau ada masalah dengan harga cabai, kalau ada masalah dengan suplai cabai di Jawa, maka akan bermasalah di harga di cabai di luar Jawa, akan disuplai dari Jawa. Ya, suburan tanah di Jawa itu sangat baik. Nah, kalau kesuburannya sudah mulai berkurang, kelarutan kesediaan haranya kurang, pH tanahnya ada masalah, KTK-nya bermasalah, ya jumlah bahan organiknya kurang, berarti sudah terbayang kira-kira tindakan apa yang harus dilakukan, ekonomis atau tidak, begitu ya. Ya, ekonomis atau tidak, memerlukan biaya tinggi atau tidak, begitu ya. Nah, ini saya kira sangat penting ya untuk menentukan kesuburan tanah, sehingga teman-teman di agronomi kalau melakukan penelitian di suatu lokasi, terutama pemupukan dan yang berhubungan dengan itu, ini melakukan analisis, ya, analisis hara tanah, kesuburan tanah ini seperti apa. Dari situ kita bisa ketahui apa yang harus dilakukan. Nah, pertanian presisi yang dikembangkan oleh Prof. Anas dan kawan-kawan, Anas Desusila, itu mengidentifikasi tanah-tanah, lalu kemudian menginformasikan kepada pengguna, kepada petani, apa kira-kira yang kurang, apa yang sudah berlebih, ada yang apa yang cukup, sehingga apa yang harus dilakukan selanjutnya dengan menambahkan unsur hara-hara tertentu sesuai dengan kekurangannya. Yang saat ini saya kira pertanian yang dilakukan oleh petani, yang penting adalah ditambah saja pupuk, terutama NPK, ditambah saja tanpa mengetahui kelebihan dan kekurangannya berapa. Ya. Nah, kalau N barangkali seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, atau nanti saya akan tidak bahas lagi, itu lebih cepat rilis, lebih cepat hilang, cuci. Tapi kalau P dan K itu agak lebih lambat, dan dia biasanya tersimpan dalam tanah lebih lama. Jadi kalau ditambahkan terus P dan K itu biasanya P dan K-nya menjadi tinggi. Ya, ini di lahan-lahan pertanian biasanya P dan K-nya tinggi sebetulnya, N-nya yang kurang. Nah, pertanian presisi mampu mengidentifikasi itu. Saya kira teman-teman di Pateta itu ke depan sangat berperan ya dalam pertanian presisi, sehingga kita bisa mengefisienkan penggunaan pupuk, penggunaan air gitu ya, pestisida. Ya, jadi sebelum dilakukan tindakan budidaya sudah dievaluasi terlebih dahulu oleh sistem, sehingga kekurangan dari hara tersebut dapat diatasi tanpa harus menambahkan hara-hara lain yang sebetulnya sudah berlebih ya di dalam tanah. Ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, Pak. Masih mendengar ya? Baik, terima kasih ya. Nah, jadi kemudian kita akan masuk ke kelarutan dan kesediaan hara. Hara-hara yang akan saya bahas adalah hara-hara utama. Unsur hara itu ada 16 ya, ya. Makro dan mikro, tapi yang dikemukakan di sini yang makro saja dan beberapa yang mikro saya kira. Yang utama ada 3 N, P, K. Nanti ada kalsium, ada magnesium ya. Nitrogen atau N ini dapat membatasi pertumbuhan tanaman dan tersedianya dalam bentuk ion nitrat dan amonium. NH4 itu amonium, Na3- itu adalah nitrat. Ya. Kalau bentuknya adalah NO2, ini tidak stabil berubah menjadi N4. Tapi pada kondisi lingkungan itu menyebabkan dia susah berubah menjadi NO3, maka dia akan bilang, dan ini meracuni tanaman. Jadi jangan sampai nitrit itu lebih lama di dalam tanah. Bentuk-bentuk nitrit ini terjadi biasanya sering terjadi pada lahan-lahan yang tergenang, itu nitritnya tinggi, sehingga bisa meracuni tanaman. Ya. Nah, secara alami ini ada fiksasi N dari udara melalui tanaman. Apakah itu tanaman kacang-kacangan atau ganggang hijau biru hidup pada inang azolapinata. Kalau kacang-kacangan adalah rhizobium, kemarin sudah kita bahas. Itu bisa memfiksasi, bisa mengikat N udara lalu menjadi bentuk amonium yang tersedia bagi tanaman. Ya. Sebetulnya secara cara lain itu adalah dengan bantuan kilat terjadi reaksi antara nitrogen dan hidrogen menjadi NH3. Itu di udara secara otomatis.
terbentuk itu. Ya. Nah, dan juga ada penguraian asam amino melalui amonifikasi dan nitrifikasi. Ya, asam amino dari bahan-bahan organik ini diamonifikasi, ya, kemudian menjadi amonium. Dari amonium ini ada nitrosomonas ini bakteri dan nitrobakter. Nitrosomonas itu nitrosomonas nitrococcus ini menitrifikasi dari amonium menjadi nitrit, dan kemudian dari nitrit dirombak oleh nitrobakter menjadi nitrat. Nah, ini ada peran-peran dari bakteri ya di dalam tanah maupun juga di tempat-tempat terbentuk, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini komponen utama dalam siklus nitrogen itu ada ya, atmosfer, ada nitrogen yang ada di atmosfer dan ada sebetulnya sumber nitrogen itu ada di atmosfer. Ada yang dari atmosfer ini digunakan langsung ya oleh bakteri ya melalui perantara tanaman misalnya pada leguminosa atau juga tadi pada Azolla gitu, atau melalui animal koran ya dan lain sebagainya. Kemudian di mineralisasi, imobilisasi ya menjadi amonium. Jadi kalau dari atmosfer fiksasi itu masuk ke dalam amonium, tapi kalau dia melalui bakteri itu menjadi organik nitrogen dari tanaman saya kira ya, dan kemudian menjadi amonium. Amonium bisa langsung diserap oleh tanah begitu ya, oleh tanaman maksud saya. Kemudian atau dia menjadi nitrat diserap oleh tanah. Ya. Atau yang kedua ini adalah melalui industri. Industri itu melakukan fiksasi yang dari udara kemudian menjadi dalam bentuk amonium. Ya, industri pupuk itu lakukan memfiksasi N dari udara. Ya. Sehingga menjadi bentuk-bentuk yang berguna bagi tanaman. Gitu ya. Nah, termasuk juga saya kira siklus dari nitrogen itu adalah bagian tanaman, karena bagian tanaman mengandung juga senyawa-senyawa organik yang mengandung nitrogen. Ya, jadi sisa-sisa tanaman dari hasil panen itu tidak dibakar, jangan dibakar dan jangan dibuang, karena juga mengandung hara-hara tertentu yang kemudian bisa dikembalikan ke tanah. Itu adalah sumber-sumber nitrogen yang bisa digunakan oleh tanaman. Selain daripada itu, amonium dan nitrat ini juga bisa terjadi denitrifikasi, pencucian, volatilisasi, erosi dan lain sebagainya, dan cepat sekali itu terjadi. Ya. Nah, jadi dari tanah unsur air itu dapat hilang melalui pemanenan, pencucian, dan denitrifikasi. Pemanenan tanaman dipanen, ya kalau dibuang dibakar berarti hilang gitu ya. Tapi kalau dikembalikan lagi di siklusnya akan kembali. Terjadi pencucian karena ada air erosi gitu ya, terbawa oleh air, ya, penguapan juga, dan denitrifikasi, terombak menjadi bentuk lain ya, dari amonium menjadi nitrit. Nah, ke dalam tanah itu ada penambahan melalui pemupukan, melalui fiksasi, melalui tadi sudah saya sampaikan bagaimana penanaman terjadi, ya. Kemudian ini, jadi sebetulnya fiksasi itu sangat besar ya melalui simbiosis dan non simbiosik. Kemudian listrik dan hujan ada tapi tidak terlalu banyak, gitu ya. Lalu sisa tanaman dan hewan, kotoran hewan itu juga bisa kemudian diambil, gitu ya. Nah, jadi pengambilan ada melalui pencucian, ada melalui rotasi tanaman, erosi dan lain sebagainya, sehingga ada penambahan, ada pengambilan. Jadi harus imbang antara penambahan dengan pengambilan. Itu adalah nitrogen. Nitrogen adalah hara utama saya kira. Kemudian fosfor dan kalium. Fosfor itu lebih stabil dalam tanah dan diikat oleh kalsium, magnesium, besi, aluminium, ya, berupa fiksasi fosfat. Kemudian
kemudian membuatnya tidak tersedia bagi tanaman kalau dia diikat dengan kuat oleh aluminium misalnya dalam keadaan tanah yang terlalu asam, ya. Sehingga untuk merilis bagaimana fosfat itu tersedia perlu bantuan bakteri barangkali. Ya, secara alami juga dapat ya dengan meningkatkan pH gitu sehingga kalsium aluminium bisa melepas fosfat gitu ya dan menjadi tersedia bagi tanaman. Dan kalau misalnya dia dalam keadaan pH rendah 2 sampai 4, maka P itu diendapkan oleh kompleks aluminium dan besi. Dalam keadaan pH tinggi, basa, diendapkan oleh kompleks kalsium. Sehingga yang paling bagus adalah 5 sampai 7 dalam bentuk mono atau di kalsium fosfat yang tersedia bagi tanaman. Sehingga kita usahakan agar pH tanah itu mendekati netral. 7 jangan basa, jangan asam karena basa dan asam menyebabkan fosfat tidak tersedia walaupun ada. Ini saya kira sangat penting. Kita selalu memupuk P tanpa memperhatikan pH, P-nya menjadi tidak tersedia oleh tanaman. Diendapkan dalam keadaan asam maupun dalam keadaan. Seringnya terjadi di lahan-lahan kering saya kira dalam keadaan asam, ya. Diendapkan oleh kompleks aluminium dan besi. Nah, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, ketika dianalisis tanah-tanah di bekas budidaya itu P-nya tinggi sebetulnya, tapi ada sebagian tidak tersedia ya oleh tanaman karena diendapkan oleh senyawa tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kalium atau disebut dengan potasium atau K. Kalau tadi ada P, ini K. Tersedia dalam bentuk ion banyak dalam tanah mineral rendah pada tanah organik. Nah, tanah mineral banyak karena dia juga diikat ya di tanah mineral. Dan biasanya kalium ini perlu dicek dan kemudian perlu ditambahkan. Nah, ini adalah gambar bagaimana gerakan NP dan K secara relatif dalam tanah. Ke atas itu adalah pengambilan oleh tanaman, ke bawah itu adalah kehilangan karena larut atau erosi karena sebab lain. Ya, jadi harus imbang antara yang masuk, yang diambil, yang ya. Gerakan N yang sangat cepat disebabkan oleh kelarutan sempurna dari nitrat. Gerakan P dikendalikan oleh rendahnya kelarutan persenyawaan P dan persenyawaan K dalam tanah stabil. Jadi gerakan K dikendalikan sifat pertukarannya dengan fraksi-fraksi koloid. Ya. Berikutnya adalah kalsium. Kalsium itu jarang tanaman kekurangan kalsium, tetapi untuk pH rendah kalsium tidak tersedia sehingga harus ditambahkan, dinetralkan dulu, baru kemudian kalsium ditambahkan dalam bentuk kapur. Ya, ditambahkan dalam tanah sebagai kapur pertanian, kaptan. Tersedia dalam bentuk kation, apakah itu kalsium karbonat misalnya, ya, dan seterusnya kapur pertanian yang jelas ya. Mempengaruhi mutu buah, tomat, apel. Jadi kalau buah tomat di bagian ujungnya itu membusuk, ada kemungkinan kekurangan kalsium. Ya, salah satu ciri bahwa tanaman tomat kekurangan kalsium dari buah. Kemudian magnesium ini tersedia dalam bentuk kation dan sangat diperlukan untuk pembentukan klorofil sehingga kekurangan magnesium akan terlihat daun-daun yang menguning tapi daun-daun yang muda menguning. Ya, kalau kekurangan N, daun mudanya yang menguning adalah daun tua karena migrasi N itu cepat sekali dari daun tua ke muda. Sulfur ini sumber utama berasal dari bahan organik dan gunung berapi. Sering ditemukan defisiensi pada tanah yang rendah bahan organiknya. Ya, ada berapa pupuk saya kira yang NPK yang menambahkan khusus S. Ya. Kemudian mangan tersedia dalam bentuk ion dan yang lainnya itu adalah dalam jumlah kecil. Ya, karena di tanah itu jarang terjadi defensi karena semuanya ada sesungguhnya cuma dibutuhkan dalam bentuk kecil, mempengaruhi mutu pucuk bunga ya, kadang-kadang fruit setnya menjadi rendah ya, diberi boron ya, pada cabai itu diberi boron agar fruit setnya menjadi meningkat begitu, dan juga ada pengaruhnya juga terhadap pengisian biji. Nah,
kalau kita melakukan budidaya menggunakan hidroponik, maka hara makro dan mikro ini harus dihitung dengan tepat dan mikro harus tersedia ditambahkan. Berbeda dengan tanah. Maka kalau di tanah itu karena mikronya tersedia, maka yang diperhatikan hanya hara-hara mikro, makro saja, NPK. Kalau Anda mupuk di Dasgron itu hanya mupuk NPK saja, selain daripada kapur ya untuk menetralkan tanah di bagian awal. Sementara mikro-mikronya sudah tersedia semua. Di hidroponik tidak demikian. Di hidroponik harus disediakan semua ya 16 hara itu secara lengkap dan sesuai dengan keperluan tanaman, terutama adalah hara-hara makronya. Gitu. Ada pertanyaan mengenai kesuburan tanah? Kita lanjutkan. Kalau tidak ada, kalau ada langsung dibuka audionya. Hubungan air tanah tanaman, peranan air pada tanaman. Ini sangat penting saya kira sebagai bahan baku fotosintesis ya air itu. Bahkan ini air adalah menjadi titik kritis ya dalam budidaya tanaman. Senyawa utama pembentukan protoplas, pelarut dan media pengangkutan hara, medium untuk reaksi-reaksi metabolisme, menjaga turgiditas dari sel-sel jaringan dan penting pada fase pemanjangan sel ya. Sehingga pengelolaan air ini menjadi sangat penting dimanapun juga. Tadi setelah kita mengetahui jenis tanah, kemudian apa yang dilakukan, yang berikutnya adalah sumber air. Ada atau tidak sumber air? Karena air menjadi sangat penting, bahan baku fotosintesis. Tidak ada air, tidak ada fotosintesis. Ya, protoplasma juga terbentuk dari air. Kalau tidak ada air, maka protoplasma akan mengering. Sehingga kebutuhan air ini perlu dihitung sesungguhnya. Di mana kebutuhan air itu adalah jumlah satuan air yang diserap per satuan bobot kering yang dibentuk. Ya, jadi ada tanaman yang memerlukan hanya 50 gram air per gram bobot kering. Tapi ada yang besar sekali. Misalnya sayuran itu 2.500 gram air per gram bobot kering. Jadi 1 gram itu memerlukan 2.500 gram air. Boros banget sebetulnya. Ya. Jadi kalau air menjadi pembatas, ini akan susah. Ya, air harus di recycle, harus dikembalikan. Ya, ini dengan sistem budidaya tertentu saya kira. Jangan sampai lepas karena susah untuk mensuplai air. Umumnya 300 sampai 1.000 gram air per gram bobot kering. Istilah-istilah yang berhubungan dengan air adalah transpirasi dan evapotranspirasi. Transpirasi itu kehilangan air melalui tanaman saja. Jadi kalau dia melalui akar, air masuk ke dalam tanaman, kemudian lepas keluar melalui daun, maka disebut dengan transpirasi. Sementara kalau dia melalui tanaman, tapi juga melalui areal pertanaman, ya, maka disebut dengan evapotranspirasi. Kehilangan air dari suatu areal, baik itu melalui transpirasi maupun melalui penguapan air keluar. Ya, ini saya kira transpirasi dan evapotranspirasi ini harus dihitung dengan diketahui dengan cermat agar bisa tahu kebutuhan air dan seberapa cepat air itu harus tersedia. Ya, kalau transpirasinya besar, evapotranspirasinya besar, misalnya karena musim kemarau, ya maka penyiraman harus dilakukan kalau tidak ada hujan. Ya. Dan berapa kali penyiraman sehari ini saya kira sangat tergantung dari evapotranspirasi yang ada. Nah, karena kehilangan air itu sangat tergantung dengan suhu, kelembapan relatif, dan gerakan udara. Ya. Kehilangan air melalui tanaman. Tapi air mengangkut hara. Jadi kalau air cepat hilang dari permukaan tanaman, dan itu tersedia dengan cepat di tanah, ya, maka berarti pengangkutan unsur hara juga sangat cepat dari tanah ke daun. Biasanya lahan-lahan yang demikian air cukup, transpirasi besar, maka kemungkinan dalam menghasilkan bahan yang dipanen itu menjadi lebih tinggi, ya, produktivitas. Ya. Ini adalah siklus air, saya tidak terlalu akan membahas dalam. Nah, yang berhubungan dengan air adalah kelembapan tanah. Air itu mengalir dari potensial air tinggi ke potensial air rendah. Yang jenuh, yang tidak. Pada tanah kering gerakan cepat dan sebaliknya. Dan air juga dipengaruhi oleh suhu. Ya.
Sehingga ada beberapa penelitian yang dengan mahasiswa TMB, ya, mahasiswa dengan Prof. Heri dan saya itu memberikan pendinginan pada perakaran, ya, sehingga air akan mengalir di tempat itu, ya, ke atas, ke tempat yang lebih panas, begitu. Hubungan dengan air ini ada 3 kelompok yang disebut dengan air kapasitas lapang, air higroskopis, dan air kapiler. Air kapasitas lapang itu adalah jumlah air maksimum setelah air gravitasi habis tuntas. Jadi kalau kita siram tanaman, tidak ada penghalang ya, di dalam pot misalnya, lalu kemudian air akan keluar melalui pori-pori yang dibuat lubang di pot, kemudian berhenti, tidak ada lagi yang keluar, berarti air di tanah itu adalah air kapasitas lapang. Dia menyimpan air di situ. Sementara air higrokopis adalah air yang terikat oleh partikel tanah, tidak tersedia bagi tanaman karena dia ada di dalam partikel-partikel tanah tersebut. Sementara air kapiler itu air yang berada di antara partikel tanah karena gaya kapiler, jadi dia bergerak ya dari yang bagian lebih dalam di dalam tanah, ya, kemudian bergerak ya ke permukaan, biasanya karena adanya transpirasi dan evapotranspirasi. Kemudian kaitan dengan itu ada disebut dengan titik layu permanen, yaitu kandungan air tanah pada saat terjadi kelayuan yang tidak dapat balik. Jadi kalau kelayuan disiram dia balik, berarti itu belum layu permanen. Kalau layu kemudian tidak balik lagi meskipun disiram, berarti itu adalah pada saat kita menyiram itu dia mengalami titik layu permanen. Dengan demikian air yang tersedia itu adalah kapasitas lapang dikurangi titik layu permanen. Dan biasanya penelitian-penelitian berhubungan ini ditimbang kapasitas lapang berapa ditimbang, kemudian tidak disiram-siram, kemudian pada saat tanaman tidak membalik lagi dicek berapa titik layu permanennya, itulah adalah air tersedia. Ya. Nah, daya pegang air sangat terkait dengan tekstur tanah. Ya, lihat pasir. Daya pegang air tanah liat lebih tinggi dibandingkan dengan pasir. Ya. Namun bila diberi bahan organik, tanah pasir dapat menahan lebih banyak air. Sehingga salah satu cara budidaya di lahan berpasir itu adalah menambahkan bahan organik agar meningkatkan kemampuan pegang airnya. Ya. Demikian juga tanah liat. Tanah liat juga perlu diberi bahan organik agar berpori-pori, beraerasi. Karena tanah liat itu adalah menyebabkan O2-nya berkurang dengan drastis di dalam tanah. Lalu lintas O2 itu sangat kecil karena pori-porinya kecil. Maka perlu ditambah dengan bahan organik agar aerasinya bagus. Jadi tanah liat dan tanah berpasir sama pentingnya dalam penambahan bahan organik. Ya. Jadi bahan organik itu penting untuk tanah-tanah yang pasir liat. Nah, kaitan dengan air adalah tekanan pada kapasitas lapang. Yang disebut dengan tekanan pada kapasitas lapang. Ya, minus 0,3 bar. Tekanan pada titik layu permanen untuk tanaman itu tergantung apakah tanaman itu suka air atau tidak. Ya, yang perlu banyak air, hidropit misalnya, maka titik layu permanennya di minus 7 bar. Ya. Makin kecil angkanya, berarti air makin banyak. Kira-kira demikian. Mesofit itu perlu air sedang, itu minus 15 bar. Xeropit perlu air sedikit, itu minus 30 bar. 1 bar sama dengan 1019 atmosfer. Nah, jadi semakin tinggi minusnya itu berarti semakin sedikit ya airnya. Di dalam tanah itu air mengalami pergerakan. Ya. Gerakan air melalui tanah di dalam tubuh tanah ke segala arah itu adalah perkolasi. Sementara infiltrasi gerakan air masuk ke dalam tanah lewat permukaan tanah. Jadi dari permukaan ke bawah namanya infiltrasi. Sementara melalui tanah, dari tanah ke tanah, dari pori-pori tanah itu di dalam tanah ke segala arah itu adalah perkolasi.
Infiltrasi harus dijaga agar air dari permukaan cepat masuk. Sirkulasi juga harus dijaga agar dia bisa menyebar ke segala arah. Ya. Sekali lagi bahwa penambahan bahan organik ini mampu untuk menahan air dan. Nah, dengan adanya genangan air, maka akan berpengaruh terhadap kualitas tanaman. Ini ada contoh kelapa sawit di mana daunnya menguning karena perakarnya terganggu karena akibat genangan air. Saya katakan tadi ada air tanah yang tergenang, ini karbon dioksida akan meningkat, oksigen menurun. Itu ya. Saya kira itu pembahasannya tentang tanah. Berikutnya adalah suhu. Ya, faktor suhu. Suhu ini mempengaruhi kecepatan reaksi kimia, aktivitas enzim dan aliran sitoplasmik dan respirasi. Ya. Ada yang disebut dengan Q10. Q10 itu artinya misalnya Q10 sama dengan 2,4, artinya setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius, maka reaksi kimia naik 2,4 kali lipat. Ya. Suhu yang tinggi akan menyebabkan reaksi akan cepat. Ya. Pada suhu optimum, ini enzim stabil dan berfungsi. Pada suhu rendah, enzim stabil tapi tidak berfungsi. Suhu rendah. Pada suhu tinggi, enzim rusak, tidak berfungsi. Ya, jadi enzim stabil dan berfungsi itu pada suhu optimum. Oleh karena itu, pada berbagai teknik budidaya itu ada selang suhu berapa dia bisa optimum. Bagaimana suhu mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Itu adalah melalui respirasi, fotosintesis, pembelahan, dan pendewasaan sel. Yang pada akhirnya mempengaruhi pematangan, dormansi, pembungaan, pembuahan, atau bentukan umbi atau cadangan pangan. Jadi suhu itu akan mempengaruhi respirasi. Suhu akan mempengaruhi fotosintesis. Ya, saya katakan tadi ada penelitian di rumah kaca kita dengan mahasiswa melakukan pendinginan di permukaan perakaran sehingga terjadi perbedaan suhu antara yang di atas dengan yang di bawah. Ya, terjadi respirasi yang lebih cepat. Ya, pada tanaman ya, cabai waktu itu bisa dihitung ya berapa. Ada yang disebut dengan suhu kardinal, di mana suhu ya, di mana perubahan kecepatan proses yang berlangsung adalah kritikal bagi survival, pertumbuhan atau daya membiak tanaman. Tergantung jenisnya. Maksimum 54, minimum 5. Ya. Suhu terlalu tinggi dapat menyebabkan desikasi, kekeringan, menyebabkan keokulasi protein sehingga menyebabkan kematian tanaman. Di rumah kaca bisa sampai ya 50-an. Tidak lebih dari 54 saya kira. Saya pernah ukur 45-an kalau jam 1 jam 2 jadi Bogor gitu ya. Suhu terlalu tinggi, suhu di atas titik optimum saja menyebabkan fruit set itu menjadi lebih rendah. Fruit set itu adalah persentase bunga menjadi buah. Jadi nggak ada buahnya karena suhu terlalu tinggi. Pada cabai contohnya, cabai di greenhouse kalau suhunya tinggi, buahnya sedikit. Tapi kalau tanaman sudah mulai menyatu, suhu mikro di bawah permukaan daun menjadi turun, maka fruit set akan tinggi. Ya, Anda bisa cek di tanaman-tanaman DGH di YouTube saya. Ya. Nah, satuan panas itu adalah heat unit, S, di mana jumlah panas yang diperlukan untuk mencapai panen dihitung dari nilai waktu suhu yang dihitung berdasarkan nilai suhu dasar tertentu. Jadi ini adalah contohnya. Jadi kalau S adalah satuan panas, ya, derajat Celcius hari, T besar suhu harian, T minimum itu suhu dasar, di mana tanaman masih dapat tumbuh. Misalnya untuk jagung itu 10 derajat ya. Untuk yang lain mungkin ada yang lebih rendah ya. Tanaman-tanaman tropis biasanya tidak terlalu rendah. T kecil itu lama tumbuh sampai panen. Jadi misalnya kalau kita tahu informasi mengenai berapa heat unit, ya, tapi kalau belum tahu berarti heat unit harus tahu dicari melalui penelitian. Tapi kalau sudah tahu mengenai heat unit pada jagung misalnya 1120 satuan, ya, jika ditanam di Bogor dengan suhu harian 26 derajat Celcius, yang mana suhu jagung itu
dapat tumbuh, ya masih dapat tumbuh itu minimal berapa? Jagung adalah 10. Sehingga kita bisa hitung, kita masukkan angka-angka ini, unit jagung itu 1120, kemudian suhu harian di Bogor 26, kemudian suhu minimum 10 derajat Celcius. Ya. Dengan demikian 26 dikurangi 10 adalah 16, 1120 dibagi 16 itu adalah 70. T adalah hari lama tumbuh sampai panen. Jadi kalau ditanam pada suhu 26 derajat Celcius, maka dia akan panen pada 70 hari. Setiap naik 1000 meter, maka suhu akan turun 5 derajat. Nah, jadi kalau misalnya ditanam di puncak, jagung ditanam di puncak, ya, di Bogor misalnya 26, di puncak menjadi 21. Nah, bisa kita hitung nih, 21 dikurangi 10 menjadi hanya 11, kira-kira umurnya menjadi lebih panjang atau lebih pendek? Yang mau jawab? Kalau kita tanam di 1000 meter, misalnya di puncak, suhunya turun, ya, misalnya di 21 derajat suhu rata-rata, apakah umur panen jagung lebih panjang atau lebih pendek? Lebih panjang. Lebih panjang. Makasih Arwa Nila Sartika atas jawabannya. Lebih panjang, betul sekali. Jadi kalau tanam jagung di puncak, kalau kita lihat di sini, itu bisa lebih panjang berapa hari nih? Bisa dihitung ya, 1120 dibagi dengan 11. Ya, pasti di atas 70. Mungkin 75 atau 80 begitu ya. Dia lebih lama panennya. Ya. Sehingga tanaman-tanaman budidaya ditanam di puncak itu akan panen lebih lama dibandingkan ditanam di Bogor, di kota, di dataran rendah. Bogor dataran rendah kurang dari 400. Puncak 1000 itu adalah dataran tinggi. Dataran tinggi itu di atas 700. Jadi rendah kurang dari 400. 400 sampai 700 itu medium, di atas 700 itu tinggi. Oleh karena itu Anda perlu tahu kalau misalnya ketinggian tempatnya apa. Untuk mengetahui biasanya suhu udara itu turun di dataran tinggi. Sehingga kalau kita tahu, oh dia 800 meter, sudah terbayang kira-kira kondisi lingkungan seperti apa. Sehingga kalau kita menanam, itu tertentu pasti umur panennya akan lebih lambat. Kalau Tangerang suhu rata-rata 29, ya, maka berarti lebih cepat panen di Tangerang dibandingkan dengan di Bogor. Cipanas rata-rata 22 tadi Cipanas, saya kira yang saya maksudkan di puncak itu di Cipanas 22, maka berarti umurnya lebih lama. Ya, jadi itu pengaruh suhu terhadap umur. Ini adalah gandum ya, gandum kelihatannya ya. Ya. Jadi Malino itu sudah berbunga, Cisarua belum ya. Dia lebih lambat ya. Dataran menengah dengan suhu tinggi biasanya jadi tanaman lebih pendek. Ya, berbunga lebih cepat. Periode pengisian lebih pendek. Ya, produktivitas menjadi lebih rendah di sini. Sterilitas serbu sari menjadi lebih tinggi karena suhu tinggi, hasil lebih rendah. Dataran menengah ke bawah, dataran tinggi itu tanaman menjadi lebih tinggi, umur berbunga lebih lambat, periode pengisian lebih panjang, sterilisasi serbu sari tinggi dan produktivitas menjadi lebih tinggi. Maka orang lebih suka menanam di dataran tinggi untuk tanaman-tanaman tertentu, sayuran dan sebagainya. Ya, karena produktivitas menjadi lebih. Tapi di Indonesia saya kira tidak banyak lingkungan-lingkungan yang mempunyai tempat yang dikategorikan sebagai dataran tinggi. Berikutnya adalah faktor cahaya. Sifat penting cahaya untuk pertumbuhan tanaman. Yang pertama adalah kualitas cahaya, kedua adalah intensitas cahaya, dan lama penyinaran. Ya, tiga-tiganya ini penting. Kualitas cahaya ini mempengaruhi perkecambahan dan pembungaan. Ya. Jadi kalau cahayanya kurang optimum, maka pembungaan akan terganggu. Ya. Ada yang ingin cahaya pendek, ada yang ingin cahaya panjang. Sering terjadi kalau kekurangan cahaya,
tanaman menjadi lebih tinggi, yang disebut dengan etiolasi, kurang cahaya. Dalam keadaan kurang cahaya, biasanya tanaman memproduksi ausin, terutama kalau arah cahayanya tidak rata. Maka terkesan bahwa tanaman akan mengejar cahaya. Karena bagian tanaman yang tidak kena cahaya itu memproduksi ausin lebih tinggi. Jadi kelihatan lebih bengkok. Ya. Nah, kualitas cahaya ada ultraviolet itu adalah 0,3 sampai 0,4 mikron, fotosintesis 400 sampai 700 nanomikron, inframerah 0,7 sampai 10 mikron. Jadi dalam keadaan ini untuk fotosintesis harus diperhatikan kalau Anda dari Pateta akan mendesain ya budidaya dalam ruangan, maka cahaya, kualitas cahaya harus diperhatikan. Kualitas cahaya yang bisa digunakan untuk fotosintesis seperti apa? Ya. Ungu, biru, dan hijau ini spektrum tampak mengakibatkan arah gerakan fototropisme. Cahaya merah ini paling efektif untuk fotosintesis, tidak efektif untuk fototropisme. Kualitas. Yang berikutnya adalah intensitas cahaya, ya, yang biasanya satuannya adalah foot candle dan lux. 10.000 lux satu foot candle itu. Ya, jadi kalau 1 kilo lux sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 2 kal per sentimeter, maka 2 per menit. Ya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang terbentuk dari partikel disebut dengan foton. Setiap foton memiliki energi dan momentum. Intensitas cahaya akan lihat di sini. Tanaman yang senang cahaya ini mempunyai kejenuhan cahaya lebih dari 2.500 foot candle atau 26.900 lux. Cahaya full. Jagung, padi itu menyukai cahaya full. Sebagian tanaman menyukai cahaya. Sementara ada tanaman-tanaman hias dari Pateta harus mengetahui bahwa ada tanaman yang memang senang naungan. Jadi kalau Anda meletakkan tanaman hias di pekarangan, itu sudah tepat. Yang kekurangan cahaya misalnya dia di beranda, jangan Anda keluarkan di cahaya full, terbakar semua nanti daunnya. Dia tidak suka cahaya yang berlebih. Ya, dia suka di bawah pohon, yang suka di beranda, ya, yang kurang dari 1.000 foot candle, 10.760 lux. Jadi untuk melakukan pengurangan terhadap intensitas cahaya ini dibuat naungan buatan, misalnya kasa, plastik, kerai, polelen, ada paranet, ya. Jadi tanaman yang senang cahaya disebut dengan heliofit. Jadi ada tanaman-tanaman yang misalnya tanaman hias itu aglonema, itu suka senang naungan, ya, tidak suka cahaya. Aglonema, kemudian anthurium, gitu ya. Ya, sebagian hias daun itu biasanya senang naungan. Daun yang ternaungi biasanya lebih lebar namun tipis. Ya, ini terjadi pada tembakau, pembalut cerutu agak lebih lebar dan tipis, ini dinaungi. Naungi menggunakan paranet. Tanaman-tanaman tertentu ini ada juga yang beradaptasi pada keadaan kurang cahaya. Ini berbagai penelitian dilakukan untuk menghasilkan varietas yang mampu hidup di cahaya yang kurang, di bawah tegakan. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena banyak sekali ya tanaman-tanaman yang tahunan, perkebunan, yang sayang kalau di antara tanaman itu tidak dipermanfaatkan. Ya, hanya tumbuh rumput saja atau penutup tanah. Dengan tanaman budidaya, ini akan meningkatkan produktivitas lahan. Tanaman budidaya diseleksi kira-kira mampu nggak beradaptasi. Oleh karena itu dicek ya melalui pemuliaan, ya dicek mana kira-kira tanaman-tanaman yang mampu hidup di bawah naungan. Tanaman yang tadinya full cahaya mampu hidup di bawah naungan ini. Ini contoh penelitian pada tanaman kedelai misalnya. Ada ternyata kalau dinaungi itu
daun menjadi lebih tipis, bulu daun lebih sedikit, ya. Warna daun menjadi lebih gelap agar dia mampu fotosintesis lebih optimal. Ya. Jadi warna daun itu hijau tua agar fotosintesis lebih. Biasanya naungan yang bisa ditolerir oleh tanaman itu adalah kurang dari 50%. Lebih dari 50% itu. Ini sangat penting bagi budidaya di perkebunan. Sebelum tanaman itu saling menutupi di kelapa sawit misalnya, ya sudah menutupi satu dengan yang lain, maka dapat dilakukan penanaman ya, tanaman-tanaman yang mampu hidup di bawah naungan. Yang ketiga yang tidak kalah menariknya adalah panjang hari. Ya, ada disebut dengan fotoperiodisme, yaitu respon tanaman terhadap panjang hari adanya cahaya, yang kemudian dikelompokkan menjadi tanaman hari pendek dan tanaman hari panjang dan netral. Ada 3. Hari pendek, hari panjang, netral. Hari pendek, hari panjang, dan netral itu adalah dilihat dari pembungaannya. Hari pendek itu dia akan berbunga pada kondisi hari pendek. Agar dia tidak berbunga, harus diperpanjang harinya. Tidak mungkin kita memutar matahari, maka diperpanjang menggunakan pembuatan lampu buatan. Misalnya pada krisan. Krisan itu termasuk tanaman hari pendek. Ya, cepat berbunga. Pada keadaan yang memang sudah dia siap berbunga, maka dia akan berbunga. Padahal krisan itu dijual ya dengan tangkai-tangkainya, dan tangkai itu menentukan kualitas. Sehingga agar dia tidak berbunga, kalau Anda cek ya di petani-petani krisan di puncak itu panas, maka di dalam greenhouse-nya ada lampu. Lampu dinyalakan pada malam hari pada jam tertentu dengan panjang tertentu, ya, sehingga pertumbuhan vegetatif akan terus terjadi. Ketika sudah siap berbunga, lampunya dimatikan. Nah, sementara tanaman hari panjang itu akan berbunga pada kondisi hari panjang lebih dari 12 jam hari itu, ya, dari 12 jam. Netral sekitar 12 jam. Tanaman-tanaman tropis adalah tanaman-tanaman netral, ya. Jadi titik kritis untuk tanaman hari panjang itu 8 jam dan hari pendek itu 15 jam. Kurang dari 15 jam berbunga. Untuk hari pendek, krisan tadi. Krisan, kentang, ya, berbunga. Kedelai. Untuk tanaman hari panjang, lebih dari 8 jam, maka dia akan berbunga. Bit gula, dahlia. Netral tidak dipengaruhi, yang penting adalah cahaya. Ya. Ini contohnya. Jadi pada saat ini adalah hari pendek. Tanaman hari pendek itu akan berbunga kalau ya, panjang harinya diperpendek. Jadi kalau panjang harinya diperpanjang, vegetatif terus, bisa nyalakannya misalnya kalau lampu setelah maghrib, nyala terus. Atau di tengah-tengah. Biasanya petani krisan nyalanya di tengah-tengah. Ada kondisi lingkungan tertentu yang katanya lebih baik menyala di tengah-tengah daripada disambung. Ketika tanaman sudah besar, ukuran tangkainya sudah panjang, lalu lampu dimatikan sehingga dia menjadi tanaman hari pendek, berbunga dia. Lili itu termasuk tanaman hari panjang. Dalam keadaan hari pendek dia akan berhenti berbunga. Ya, kurang dari 8 jam, lebih dari 8 jam dia akan berubah. Ya. Ya, jadi itu adalah cahaya. Kemudian semua faktor lingkungan yang sudah kita bicarakan di atas itu bila berada dalam suatu situasi yang menyebabkan laju pertumbuhan rendah disebut dengan faktor pembatas yang disebut dengan hukum minimum Liebig untuk unsur hara, yaitu hasil maksimum suatu proses ditentukan oleh faktor yang paling minimum. Misalnya ini ada bila ini adalah ilustrasi dari hukum minimum Liebig, ya. Apapun yang ada pada hara ini, walaupun kondisinya jumlahnya cukup malah berlebih, kalau Fe-nya kurang, maka dia akan kurang. Proses metabolisme ditentukan oleh tingginya bila Fe. Ya,
salah satu dari hara ada 16 tadi yang kurang, maka itu yang menentukan produktivitas. Oleh karena itu tidak boleh ada yang kurang. Kadang-kadang hara mikronya yang tidak sengaja itu kurang, sehingga kalau ditambahkan hara mikro tersebut ya menjadi optimum. Berikutnya adalah tipologi lahan. Kita ada hutan tropis di kita di sini ya, ada humid ya berdasarkan bulan basah, humid, semi arid. Ada air tanah itu adalah lahan basah dan lahan kering. Humid itu kalau bulan basahnya lebih dari 7 bulan. Curah hujan tinggi, mungkin di Bogor termasuk humid kali ya. Lebih dari 7 bulan hujan. Kemudian semi humid ini 4,7 sampai 7 bulan. Semi arid itu 2 sampai 4,5 bulan basah. Kalau kurang dari 2 kayaknya itu termasuk aridnya. Hujannya sangat rendah. Sementara berdasarkan kadar air tanah ada lahan basah, lahan yang punya kandungan air tanah lebih dari kapasitas lapang. Lahan kering itu lahan yang punya kandungan air tanah kurang dari kapasitas lapang. Lahan basah adalah sawah biasanya. Lahan kering adalah tegalan. Ya. Kemudian berdasarkan ketinggian tempat ada dataran rendah, dataran tinggi, ya, dan dataran medium. Ya. Lahan basah ini adalah lahan rawa tadi yang mempunyai kandungan air tanah lebih dari kapasitas lapang. Rawa, pasang surut ini udah berdasarkan tinggi muka air dari tipe A, B, C. Lebak ini berdasarkan tinggi muka air tipe A, B, C, gitu ya. Dan kemudian lahan sawah ada berigasi teknis, ada semi teknis, dan sawah tanda hujan, gitu ya. Sawah yang irigasinya buatan ada yang tidak. Apa kendala budidaya di lahan basah dan lahan kering? Lahan basah kelebihan air, perlu drainase atau tata air yang baik. Jadi kalau misalnya lahan itu curah hujannya tinggi, maka drainase harus lebar, ya, harus mampu mengeluarkan air dengan cepat. Kalau hujan dengan tiba-tiba seperti di Bogor. Pirit tinggi, terutama pada lahan pasang surut, perlu tata air yang baik. Jadi harus kalau dibiarkan tergenang maka akan berwarna kuning, ya, merahan. Itu berarti piritnya tinggi. pH-nya rendah, terutama pada lahan gambut disebabkan oleh pelepasan asam-asam organik. Lahan gambut pengolahannya terlambat, maka pH-nya rendah. Itu lahan basah. Lahan kering, sering kekurangan air sudah pasti. Perlu pengaturan waktu tanam, pemberian mulsa agar air tidak menguap. Erosi tinggi, perlu konversi tanaman air. pH-nya rendah, lahan kering itu pH-nya biasanya rendah. Pada tanah-tanah mineral tua yang disebabkan oleh ALDD-nya, ya, aluminiumnya tinggi. Kandungan bahan organik biasanya rendah pada lahan kering, ya, apalagi kering berpasir itu, sehingga penambahan bahan organik. Kemudian penggunaan lahan berdasarkan tipologi lahan. Ada pasang surut, lahan yang terkena langsung oleh pasang surut air laut, sehingga perlu dikelola sedemikian rupa agar bisa ditanami. Lebak, yaitu lahan yang terkena langsung pasang surut dari sungai. Jadi kalau pasang surut dari air laut namanya pasang surut, sementara kalau dari sungai namanya lebak. Ada tipe A, di mana terus-menerus kondisi airnya tergenang, komoditinya padi terus-menerus selama setahun. Tipe B, ini pada saat tertentu air tergenang, musim hujan, pada saat musim barat tidak tergenang, padi palawija. Tipe C, lahan yang tinggi muka airnya sekitar 50 cm di bawah permukaan tanah, itu hanya bisa lahan palawija perkebunan, misalnya sawit. Ya, ini lahan pasang surut, kelihatannya adalah penelitiannya Prof. Munif, ya, menanam kedelai dengan budidaya jenuh air di pasang surut. Pasang surut itu airnya cukup, tapi harus hati-hati ya agar tidak terpengaruh pada tanaman kalau terkena langsung, tapi cahaya dan intensitasnya full sehingga transpirasi tinggi, produktivitas menjadi tinggi. Ini kedelai dengan sistem budidaya jenuh air. Jadi airnya harus ada dibuat drainase sedemikian rupa tadi tidak langsung mengenai permukaan akar sehingga tanamannya menjadi lebih baik. Lahan sawah tanaman pangan, ya, tanaman sayuran itu lahan sawah, padi, jagung, kedelai. Lahan optimum biasanya adalah lahan sawah, kacang panjang, timun, bawang merah. Lahan kering itu adalah kalau tanaman pangan, padi, gogo, jagung, kedelai, umbi-umbian. Kalau tanaman perkebunan ini kelapa sawit, kopi, kakao, karet teh, obat-obatan, jahe, kencur, kunyit, temulawak, serat, rami, pisang, tabaka. Sayuran ini tomat, buncis, wortel, kentang, kacang panjang, timun,
buah-buahan, pepaya, pisang, jeruk, dan alpukat. Saya kira lahan kering ini lebih banyak tanaman yang bisa ditanam. Lahan sawah karena terbatas sawahnya, maka tanaman tertentu yang ditanam. Ada pertanyaan? Kalau dari saya belum ada, Bapak. Baik. Yang lain ada tidak? Belum, Pak. Belum. Baik. Dengan demikian, maka selesai sudah pertemuan kita. Ini adalah pertemuan terakhir ya, saya kebagian 4 kali pertemuan. Ya. Kita belum pernah bertemu secara offline. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan. Ya. Dan mulai minggu depan akan digantikan oleh dosen yang lain, ya, yaitu Ibu Juang kelihatan dalam daftar. Saya akan laporkan kepada koordinator, ya, jadi koordinator yang akan menyampaikan ke Bu Juang. Mungkin Bu Juang akan memberikan materi secara offline atau juga online, tergantung nanti kesepakatan dan pengaturannya di Bu Juang. Ya. Oleh karena itu, mohon pamit dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Bapak, terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Bapak. Terima kasih, Pak. Ya.